Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gani Rasidika. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting dan implementasinya dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama adalah penjelasan subnetting, yang kedua adalah hardware yang dibutuhkan dan desain jaringannya, yang ketiga adalah implementasi pada packet tracer, yang keempat adalah testing. Testing di sini adalah dengan mengirimkan pesan pada PC satu dengan PC lainnya, apakah pesan itu akan terkirim atau tidak. Oke, penjelasan yang pertama adalah penjelasan subnetting. Nah, sebelum masuk penjelasan, kita lebih baik mengetahui soal yang akan kita kerjakan. Inti dari soal ini adalah ada sebuah perusahaan meminta kepada kita dan memberikan sebuah IP yaitu 192.168.58.0/24. Nah, perusahaan ini ingin kita untuk membagi IP tersebut menjadi 3 suborganisasi dengan jaringan yang berbeda. Nah, di sini ketentuannya adalah minimal pada satu subnet itu menggunakan 3 komputer, dan setiap router yang kita gunakan hanya terdiri dari 2 network interface card. Nah, pada soal tadi kita bisa menyimpulkan subnetting adalah suatu proses pemecahan suatu jaringan yang besar menjadi suatu jaringan-jaringan yang lebih kecil lagi atau subnet. Nah, pada subnetting kita membutuhkan pencarian network ID, IP broadcast, IP host. IP address-nya itu adalah IP awal yang diberikan oleh perusahaan tadi. Di sini kita akan menggunakan /26. Kenapa? Karena /26 itu terdapat 4 subnetting. Kenapa kita memakai /26? Nanti akan saya jelaskan analoginya. Kita bisa mencari subnetting itu dengan menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X itu adalah 8 bilangan biner terakhir. Jadi kita konversikan dulu IP address-nya itu, dan kita lihat 8 bilangan terakhir ada berapa banyak angka satunya. Jadi 2 pangkat berapa banyak angka satunya. Dari sana kita bisa menentukan subnetnya. Untuk network ID itu adalah IP address di-N-kan dengan subnet mask-nya. Di sini subnet mask-nya itu adalah subnet mask kelas C, itu 255.255.255.192. Jadinya kedua IP address dan subnet mask itu kita binarkan dahulu, lalu di-N-kan. Nah, analoginya adalah seperti ini. /24 adalah suatu ruangan yang besar, dapat menampung 256 orang. Nah, 125 orang itu membagi ruangan itu menjadi satu ruangan besar itu menjadi 2 ruangan. Dan kapasitasnya adalah 128. Sedangkan /26 itu membagi satu ruangan besar tadi menjadi 4 ruangan yang kecil-kecil, dan maksimal orang di dalamnya itu ada 64 orang. Nah, tapi karena ada network ID dan IP broadcast, jadinya IP host yang dapat ditampung pada satu subnet itu adalah sebanyak 62. Nah, network ID itu adalah nilai IP awal pada subnetting, sedangkan IP broadcast itu adalah nilai akhir IP pada satu subnet. Nah, berikut ini adalah hasil subnetting. Dari setiap subnet kita bisa lihat di sini ada network ID, IP broadcast, dan IP hostnya. Kemudian kita masuk ke hardware yang digunakan dan desain jaringannya. Terdapat 3 hardware yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah personal komputer. Personal komputer adalah perangkat user yang akan dihubungkan pada setiap subnet. Switch adalah device yang untuk menghubungkan beberapa device pada jaringan lokal. 3 adalah router, yaitu untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Nah, desain jaringannya itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini router hanya memiliki 2 network interface card. Jadinya kita membutuhkan satu switch untuk menghubungkan router-router lainnya. Dan switch di bawahnya ini adalah untuk menghubungkan beberapa personal komputer dengan routernya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke implementasi pada packet tracer. Di sini kita membutuhkan 3 buah router, 1 buah switch untuk menghubungkan ketiga router tersebut,
dan 3 buah switch untuk menghubungkan setiap router dengan personal komputer atau PC. Setelah device yang kita butuhkan sudah lengkap, kita akan menghubungkan setiap device satu dengan device lainnya menggunakan icon petir sini, dan kita pilih garis yang tidak putus-putus. Setelah semua device terhubung, kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap router dan personal komputernya. Kita mulai dari routernya terlebih dahulu. Mencari mengklik routernya, pilih config atau configuration. Nah, di sini gigabit Ethernet 01 itu adalah untuk menghubungkan router yang di atas. Di sini kita menggunakan subnet yang keempat. Jadinya kita langsung masukkan saja IP-nya. Yaitu 192.168.58.193. Kemudian subnet masknya itu adalah 192. Jangan lupa untuk menghidupkan routernya. Nah, kemudian untuk gigabit Ethernet yang 00 ini adalah untuk menghubungkan ke router yang di bawah. Jadi kita menggunakan yang di sini adalah subnet yang pertama, ini subnet yang kedua, dan ini adalah subnet yang ketiga. Jadi di sini kita akan menggunakan subnet yang pertama. Kita akan menggunakan yang satu karena yang 0-nya akan untuk menghubungkan setiap router pada subnet 1 ke subnet yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan IP host yang bisa digunakan. Jangan lupa untuk menghidupkan routernya. Begitu juga dengan router yang lainnya, dikonfigurasi dengan cara yang sama, tetapi menggunakan IP sesuai dengan subnetnya. Setelah setiap router terhubung dengan switch-switchnya, di sini kita akan melakukan statik pada router 1 dengan router yang lainnya yang berfungsi untuk menghubungkannya dengan cara chat routernya statik. Kemudian network di sini adalah subnet awal, IP pada subnet ya di router tujuannya. Di sini adalah yang pertama kita melakukan pada subnet yang kedua dengan IP 64. Subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian untuk next hop adalah IP pada yang kita masukkan tadi pada gigabit Ethernet 01 pada router berikutnya. Kita add. Begitu juga kita akan menghubungkan pada router yang ketiga. Kemudian kita lakukan statik pada setiap routernya. Nah, di sini semua router sudah saling terhubung. Kemudian kita akan memasukkan IP pada setiap personal komputer. Nah, di sini pada router 1 kita akan menggunakan pada gigabit Ethernet 00 tadi kan kita menggunakan subnet 1. Jadi di sini kita akan memasukkan IP address yaitu pada IP host yang kita sudah cari tadi di subnet 1. Default gateway ini adalah network yang kita dimasukkan pada router. Kemudian akan kita isikan pada setiap PC-nya. Nah, di sini semua PC sudah diberikan konfigurasi IP-nya sesuai dengan IP host-nya. Nah, di sini kita akan melakukan tes pengiriman pesan dari satu subnet ke subnet lainnya. Kita akan mengirimkan pesan dari PC ini, PC 45 ke PC 48. Di sini biasanya pada percobaan pertama akan gagal, kedua juga gagal, ketiga baru akan normal. Kan? Dia akan normal.
Kita coba lagi dari PC 45 ke PC 49. Berhasil. Dari PC 45 ke PC 51 berhasil. Kita coba dari PC 47 ke PC 48. Nah, berhasil. Di sini kita akan mencoba semuanya dan membuktikan bahwa semua PC atau personal komputer ini telah terhubung dengan subnet lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Dadah.